Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Wildan Nursholihat, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab pasca sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir untuk memenuhi syarat UAS mata kuliah di Dirosah Al-Quran. Langsung saja, yaitu mengenai pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa berasal dari kata fasaro yufasiru tafsiron, yang artinya uraian atau keterangan. Nah, sedangkan menurut istilah tafsir yaitu ilmun yubhatsu fihi 'anil Qur'anil Karim min haitsu dilalatuhu 'alal murad hasbi taqah al-basyariyah, itu menurut Tengku Muhammad Hasbi Asy-Syidiki. Nah, kemudian tafsir menurut istilah yaitu dalam kitab At-Tasri menurut Al-Qibti bahwasanya tafsir adalah mensyarahkan Al-Qur'an, kemudian menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya, kemudian dengan isyaratnya atau dengan tujuannya. Nah, jadi bahwasanya tafsir itu adalah untuk mensyarahkan Al-Quran, menerangkan makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Kemudian istilah tafsir merujuk pada ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya ada pada ayat 33 surah Al-Furqan yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsiron. Al-ayat shadaqallahul azim. Kemudian sekarang mengenai sejarah tafsir. Sejarah tafsir pertama ada pada masa Rasulullah SAW, lalu kedua pada masa sahabat, ketiga pada masa tabi'in, lalu keempat pada masa pembukuan, kelima pada abad 4 sampai abad 9 Hijriah, kemudian tafsir pada abad 12 sampai tafsir pada zaman sekarang, yaitu bisa disebut dengan tafsir modern. Nah, pertama yaitu sejarah tafsir pada masa Rasulullah SAW. Kegiatan penafsiran Al-Quran pada masa Rasulullah SAW itu masih berupa penyampaian dari mulut ke mulut, yang menurut istilah ahli tafsir itu adalah musyafahah. Lalu kedua pada masa sahabat. Nah, pada masa sahabat dalam mempelajari tafsir itu tidak sukar karena menerima langsung dari Shahibur Risalah, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan mempelajari tafsir Al-Quran itu langsung dengan beliau. Nah, pada masa sahabat ahli tafsir itu yaitu ada Abu Bakar Rasyidi, kemudian Umar bin Khattab, lalu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Jubair. Nah, pada masa sahabat ini, jadi sejarah tafsir pada masa sahabat ini karena masih satu zaman, lalu masih ada Rasulullah, mereka itu mempelajari tafsir langsung dengan Rasulullah SAW. Nah, lalu ketiga yaitu tafsir pada masa tabi'in. Nah, para tabi'in itu mempelajari atau memahami isi-isi Al-Quran, melangsungkan tindakan-tindakannya itu dipraktikkan para sahabat, yaitu mereka yang menerima atau menolak tafsir bil ijtihad. Nah, jadi pada masa tabi'in ini karena pada masa tabi'in ini mereka hidup pada zaman para sahabat, jadi mereka langsung memahami dan mempelajari isi Al-Quran itu melihat apa yang dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, lalu keempat yaitu tafsir pada masa pembukuan. Nah, pada masa ini sejarah tafsir itu mulai daripada masa Umayyah, awal Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Kemudian sekarang
sejarah tafsir pada abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Nah, pada masa ini, pada abad ini segala hadis maupun tafsir itu telah dibukukan. Nah, ahli tafsir pada masa abad ke-4 sampai ke-19 ada pertama Abu Muslim Muhammad ibnu Bahar Ash-Shahani, kemudian ada Al-Jamakhsyari, kemudian ada Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-Wahidi. Nah, lalu ada tafsir abad ke-12 sampai sekarang. Nah, pada masa ini sumber tafsir pada periode ini itu ialah nakliyah dan istihadiyah. Ahli tafsir pada periode ini pertama ada Imam Asy-Syaukani, tahun 1250 Hijriah, tafsirnya itu yaitu Fathul Qadir. Lalu di Indonesia ada penafsir atau tafsir ahli tafsir gitu ya. Pertama ada tafsir Al-Qur'anil Karim, kemudian ada tafsir Al-Furqan, lalu ada tafsir Al-Ajhar. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai syarat mentafsirkan Al-Qur'an. Nah, syarat untuk mentafsirkan Al-Qur'an ialah pertama, memiliki akidah benar dan lurus, kemudian yang kedua, tidak menafsirkan berdasarkan hawa nafsu, yang ketiga yaitu mengutamakan menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an terlebih dahulu. Jika tidak ditemukan tafsirannya, barulah memakai hadis, kemudian perkataan para sahabat atau para tabi'in. Yang keempat itu memiliki pemahaman mendalam mengenai nusus syariah. Yang kelima, memahami pokok-pokok ilmu Al-Qur'an atau ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an seperti bahasa Arab, kemudian nahwu, sorof, al-istiqaq, ilmu qiraat, asbabun nuzul, dan usul fikih dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya yaitu tentang jenis tafsir. Nah, jenis tafsir itu ada 3. Pertama ada tafsir bil ma'thur, kemudian ada tafsir bil ra'yi, dan ada tafsir isy'ari. Nah, pertama yaitu tafsir bil ma'thur. Nah, yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan cara ayat dengan ayat lain, kemudian ayat dengan hadis, kemudian ayat dengan keterangan para sahabat atau para tabi'in. Contohnya yaitu tafsir Jami al-Bayan. Yang kedua adalah jenis tafsir itu tafsir birra'yi atau pikir dan nalar gitu ya. Nah, penafsiran seseorang mufasir yang diperoleh itu sesuai atau melalui hasil penafsiran ijtihadnya. Contohnya seperti kitab Fil Jilal Al-Qur'an karya Syahid Al-Qutub. Kemudian ketiga ada tafsir isy'ari, yaitu upaya menjelaskan kandungan ayat Al-Qur'an dengan menakwilkan ayat-ayat sesuai dengan isyarat yang tersirat. Contohnya yaitu ada tafsir At-Tasturi karya Ibnu Arabi. Langsung saja materi selanjutnya yaitu mengenai metode tafsir. Nah, ada 4 metode, yaitu pertama metode tahlili, kemudian ada metode ijmali, lalu ada metode muqarron, dan ada metode maudu'i. Pertama kita akan menjelaskan mengenai metode tahlili. Nah, metode ini yaitu menjelaskan ayat Al-Qur'an, menguraikan ayat demi ayat, kemudian surat demi surat sesuai tata urutan dengan penjelasan yang terperinci. Contoh kitab tafsir yaitu pada metode ini yaitu ada tafsir Ibnu Katsir, kemudian ada tafsir At-Tusturi. Nah, yang kedua adalah metode ijmali. Nah, pada metode ini menjelaskan ayat Al-Qur'an dan makna yang bersifat global gitu ya, dengan bahasanya itu yang mudah dipahami dan ringkas maknanya. Contoh pada kitab ini yaitu ada pada tafsir Jalalain. Yang ketiga ada metode muqarron. Nah, metode ini menjelaskan ayat Al-Qur'an dan membandingkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau perbandingan pendapat para mufasir. Nah, lalu yang keempat ada metode maudu'i. Nah, metode ini menjelaskan bahwasanya ayat Al-Qur'an dengan tema tertentu. Contohnya seperti kitab tafsirnya ada pada Ar-Riba fil Qur'an. Kemudian ada Ahkam Al-Qur'an. Teman-teman mungkin dapat disimpulkan bahwasanya tadi dari pengertian tafsir, kemudian sejarah tafsir, lalu
syarat-syarat untuk mentafsirkan, kemudian ada jenis tafsir dan metode tafsir. Jadi bahwasanya tafsir itu adalah menjelaskan makna-makna yang terkandung pada Al-Quran. Kemudian sejarah tafsir itu ada pertama pada zaman Rasulullah SAW, kemudian kemudian pada masa sahabat tabiin, lalu pada abad pembukuan, yaitu pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, lalu sampai sekarang gitu ya, sampai pada tafsir era modern. Lalu tadi bahwasanya dijelaskan apa saja syarat-syarat untuk mentafsirkan. Kemudian metode tafsir ada 4, yaitu metode tahlili, metode ijmali, lalu metode muqaron, dan metode maudu'i. Dan jenis-jenis tafsir ada tafsir bil ma'thur, kemudian tafsir biroi, dan tafsir isy'ari. Mungkin untuk penjelasan pada materi tafsir dicukupkan sekian. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada salah kata dari pengungkapan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.